Manusia mana yang dimanusiakan? Lebih baik kita kehilangan agama daripada kehilangan tanah. Itu saking cintanya kita kepada tanah. Ini apa yang terjadi? Kenapa sampai ada nama film Pesta Babi. Pesta Babi? Ini kalau kita bertanya, pesta babi, ini babi yang berpesta atau pesta menggunakan daging babi sebagai santapan yang menarik gitu. Pertanyaan besar, proyek ini untuk siapa? Kok datang bawa doser, bawa alat berat 2.000 tanpa persetujuan langsung masyarakat ada. Pemirsa, dalam 35 hari terakhir, 50 acara nonton bareng atau nobar dokumenter Pesta Babi dibubarkan oleh oknum aparat. Sementara itu 1.670 diantaranya itu berhasil dibentangkan atau berhasil disiarkan dan ditayangkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga di desa-desa terpencil di pelosok negeri. Menteri Yusril Mahendra dalam sebuah pernyataan kepada awak media menyebut bahwa nonton bareng film Pesta Babi merupakan tindakan yang tidak dilarang oleh pemerintah sendiri. Lantas pertanyaan kita kemudian adalah, kenapa gerakan untuk menolak film Pesta Babi ini begitu masif terjadi di Indonesia? Apakah ini betul merupakan suara atau perintah dari pemerintah Indonesia sendiri? Atau justru dia merupakan tindakan yang lahir dari keputusan segelintir orang di negeri ini? Sudah hadir bersama kita pada kesempatan ini. Pertama, di sisi kiri saya ada Bapak Dr. Don Bosco Doho, seorang akademisi dan juga pemerhati etika. Bapak, apa kabar? Kabar baik. Oke, dan kemudian di sisi kanan saya ada Bang Faro, anggota di Kaum Muda Papua Progresif atau KMP2. Bang Faro ini juga merupakan salah satu putra Papua teristimewa dari Merauke yang belakangan sangat getol mengawasi atau juga terlibat langsung dalam isu-isu yang ada di daerahnya. Apa kabar Bang Faro? Puji Tuhan baik. Aman sejauh ini ya? Aman. Oke, teman-teman sekalian, kita akan memulai obrolan kita pada kesempatan ini paling kurang selama 45 menit sampai sejam ke depan untuk membahas atau membedah lebih jauh terkait dengan apa yang sebenarnya menjadi problem mendasar dari film Pesta Babi ini, isu-isu apa saja yang diangkat di sana, dan kemudian kenapa ada gerakan yang sangat kuat untuk menolak adanya nonton bareng dari film ini. Nah, saya mungkin pertama-tama akan bertanya kepada Bung Faro ya, selaku anak asli Merauke yang hari-hari ini terlibat aktif dalam mengadvokasi isu-isu yang ada di sana. Bang Faro, kita mungkin akan mulai dari satu pertanyaan yang sangat sederhana terkait dengan kira-kira film dokumenter Pesta Babi ini yang disutradarai oleh Dandi Laksono dan Cipri, ya. Ini kira-kira isinya tentang apa dan apakah dia merepresentasikan keutuhan isu di Merauke atau di Papua? Bang Faro, silakan. Baik, terima kasih buat kesempatan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah mengundang saya untuk sharing sedikit tentang Pesta Babi. Sebenarnya Pesta Babi kurang lebih ini memberikan pandangan buat kita seluruh rakyat Indonesia secara umum bahwasannya ada terjadi problem dinamika yang begitu sangat amat berbahaya jika kita tidak mengetahui hal itu, yaitu program strategis nasional atau PSN yang menghabiskan kurang lebih 2,5 juta hektar luas wilayah di tanah Papua, khususnya di Merauke. Untuk filmnya sendiri juga ini, kalau kita berbicara tentang PSN, itu sudah kena kurang lebih 3 kabupaten. Yang pertama ada Merauke, yang kedua ada Bovendigul, dan yang ketiga ada Mapi. Sementara di Provinsi Papua Selatan yang baru dimekarkan menjadi daerah otonomi tersebut, itu ada 4 kabupaten, Asmat, Merauke, Boven, Mapi, dan Asmat. Dari akumulasi permasalahan yang begitu banyak terjadi di tanah Papua, khususnya di Merauke, sehingga berbagai macam perlawanan dan strategi-strategi advokasi yang dilakukan oleh kawan-kawan solidaritas dan bahkan anak-anak Papua itu sendiri sudah sangat begitu banyak dan sampai detik ini masih terbilang kalah oleh sistem yang begitu ketat, dalam arti para penguasa, para pemodal atau para kapitalis oligarki ini. Dan film ini adalah cerminan di mana kita dapat mengetahui bahwa ternyata mereka semua itu adalah
mereka orang-orang beberapa ternama termasuk institusi yang sering kita komentari yaitu TNI Polri juga terlibat di dalam hal ini begitu, dan itu sangat amat bermasalah ketika kita mendiamkannya. Dari akumulasi semua itu sehingga Bang Dani dan serta kawan-kawan mereka melakukan film dokumenter, membuat film sebuah dokumenter. Itu gerakan kolektif yang mereka buat dan menjadi topik diskusi kita, di mana membuat itu sebagai film dokumenter lalu dibikin versi nobar dan diputarnya terbatas. Dan di situ menurut pemahaman saya bahwa film itu dibentuk bukan hanya tentang permasalahan atau film pesta babinya, tapi ada ruang-ruang dialog atau ruang-ruang diskusi antara pelaku-pelaku yang mengikuti nonton barang tersebut. Oke. Bang Faro, sebelum menjelaskan secara jauh ya terkait dengan kira-kira kesan apa yang kemudian Bang Faro tangkap setelah menonton film itu, saya mungkin akan ke Pak Bosko ya, selaku akademisi dan kemudian pengamat etika ya, yang hari-hari ini juga saya kira dalam beberapa artikel itu cukup serius menulis tentang isu-isu di Papua ini, gitu. Saya mau bertanya ke Pak Bosko dulu nih, Pak Bosko, kapan menonton ini? Kita ringan-ringan dulu nih. Terima kasih Bung Den, Bang Faro. Saya menonton kurang lebih 3 kali ya. Pertama, ketika ada teman yang share secara pribadi, saya tonton, tapi di tengah jalan tidak bisa dilanjutkan karena tiba-tiba ketutup. Lalu ada teman yang mengirimkan lagi, katanya ini ayo ditonton sebelum dihapus. Saya kurang lebih 3 kali, dan kesan saya sampai dengan tontonan ketiga itu hampir 10 menit terakhir menjelang ending itu rata-rata kita hanya lihat gambar bisu tanpa suara. Nah ini apakah ini memang kerjaan orang-orang yang iseng atau memang disengaja oleh pihak-pihak tertentu sehingga kita tidak bisa mengakses YouTube itu secara bebas ya. Nah ini orang harus bertanya, ada apa? Kalau tidak ada yang iseng, pasti tidak akan seperti itu kejadian ketika orang menonton membuat tidak nyaman. Tidak utuh kita mendengar ceritanya. Apakah karena memang kita belum mendapatkan film yang full setelah di launching, kita nggak tahu. Tapi pokoknya sampai dengan saat ini yang versi nobar-nobar itu, saya tidak pernah ikut nobar ya, belum pernah ikut. Ada yang mengajak ikut tapi karena waktunya bentrok. Jadi sampai saat ini saya sudah 3 kali ini, mudah-mudahan sesudah ini kita bisa lebih lanjut. Nah, kenapa saya nonton? Karena memang atas dasar undangan ini saya ingin membedah secara etis dari perspektif sosial. Saya ingin melihat sebetulnya apa sih yang membuat film ini kok menjadi sangat fenomenal. Sebegitu takutnya orangnya. Sebegitu menakutkannya. Padahalnya kalau dibilang dokumenter, ini mungkin 11-12 dengan Janur Kuning dulu G30 SPKI ya, itu juga dokumenter ya. Tapi ini dokumenter di era baru, ini menjadi menarik. Maka kalau dibilang film Pesta Babi itu disebut sebagai kolonialisme di zaman modern, ini pasti benar. Jadi tidak sekadar film dokumenter itu sendiri. Dokumenter awal saya. Oke. Nah, sebelum ke Bang Faro ya, saya kembali ke Pak Bosko tadi. Jadi Pak Bosko menyebut ini satu film yang menarik ya. Tapi mungkin bisa diterangkan kepada pemirsa yang ada di rumah, juga sebagian besar mungkin belum sempat menyaksikan film ini, terkait dengan isu-isu apa saja Bapak yang muncul di situ, yang Bapak tangkap setelah menonton film itu. Silakan. Oke. Yang paling kasat mata adalah isu kemanusiaan. Bagaimana orang yang memiliki lahan, orang yang hidup di atas tanah bertahun-tahun, nenek moyang mereka sudah dimakamkan di sana. Mereka sudah merasa bahwa hidup dan karya kami ada di sini. Kami menjadikan tanah ini sebagai bagian dari hidup kami. Begitu ada orang yang datang untuk memindahkan kami dengan cara yang tidak manusiawi, ini menjadi menarik. Maka isunya kan tidak sekadar isu dokumen lagi. Tidak sekadar ini isu Papua saja. Tapi ini merupakan panggilan bagi kita semua dari berbagai perspektif, dari berbagai stakeholder untuk bersuara. Ini apa yang terjadi? Kenapa sampai ada nama film Pesta Babi?
Ini kalau kita bertanya, pesta babi, ini babi yang berpesta atau pesta menggunakan Babi. daging babi Benar. sebagai santapan yang menarik gitu. Nah ini kan harus dipertanyakan. Nah nanti dalam saat-saat ke depan kita berdiskusi ya. Mungkin dari segi diksi, ini ada pihak-pihak yang tersinggung. Ya. Ada satu artikel saya yang saya tulis, babi mana yang berpesta di Papua. Itu kurang lebih ada belasan ribu yang membaca. Dan ada beberapa juga yang melakukan konfirmasi japri. Ini kata-katanya ini keras. Kenapa sampai dibabi-babikan orang-orang itu? Nah itu semata-mata karena memang kritik sosial. Kalau memang kita tidak merasa kita ini adalah babi-babi yang perlu berpesta, maka kita harus bersuara. Supaya yang seperti ini jangan dilanjutkan. Berarti isu pertama yang menurut Bapak itu menarik, itu adalah isu eksploitasi ya? Eksploitasi wilayah ya? Eksploitasi alam, eksploitasi adat istiadat, eksploitasi manusia, dan peradaban. Ya. Empat itu yang sekurang-kurangnya saya lihat, saya coba menulis kemarin beberapa hal, maka itu yang saya akan bagikan pada diskusi kita pada sore jelang malam ini. Oke, siap Pak. Saya ke Bang Faro. Siap. Mungkin perlu diterangkan kepada pemirsa di rumah, selaku orang asli Papua ya, teristimewa di Merauke, di Papua Selatan gitu ya. Bang Faro mungkin bisa bercerita kepada semua pemirsa terkait dengan pesta babi ini sendiri itu apa sebenarnya? Ya, perlu dijernihkan itu dulu ya. Tadi ada pertanyaan menarik dari Pak Bosko tadi. Pesta babi ini satu istilah yang barangkali untuk sebagian orang itu agaknya bikin tersinggung gitu. Tapi menurut Bang Faro sendiri selaku orang asli Papua, bagaimana itu diterjemahkan gitu? Silakan. Kalau kita melihat dari judulnya ini, itu dalam versi bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa aslinya atau bahasa kawan-kawan dari Muyu itu Awam Atombon atau pesta babi. Itu merupakan suatu budaya yang dari turun temurun dari salah satu suku di Kabupaten Bovendigul namanya suku Waropo. Itu salah satu distrik namanya distrik Waropo. Di situ ada nama suku besarnya adalah suku Muyu. Dan secara geografi di tanah Papua tuh mempunyai pesta adat yang sama, yaitu babi itu digunakan sebagai simbol bahwa pesta itu akan dilakukan melalui babi itu. Jadi dia punya hewan utama, dia bisa sebagai obat, bisa sebagai rasa syukur, bisa sebagai persembahan atas pesta-pesta, atas kegiatan-kegiatan yang bersifat bersyukur bagi daerah tersebut. Ya, makanya kemudian dipakailah nama itu ya, pesta babi itu. Setelah itu kan sebelumnya Bang Denny dan kawan-kawan ini kalau kita nonton di beberapa podcast. Bang Dandi. Bang Dandi dan kawan-kawannya itu kalau kita nonton di beberapa podcast yang terakhir di Tempo, mereka sebenarnya mau pakai judul salib merah. Yang sudah dilakukan sebelum pesta babi ini. Tapi mereka melihat bahwa ini terlalu identik di identitas tertentu. Identitas dalam arti agama tertentu. Yang kemudian mereka coba berpikir lagi selama 3 tahun kurang lebih diterangkan, itu mereka akhirnya membuat sesuatu yang menarik, yang bisa dibilang sensitif ya bagi kawan-kawan Nusantara, yaitu dengan judul pesta babi. Dan ketika kita nonton ternyata yang seperti dijelaskan bahwa babinya yang mana itu. Gitu. Bang Faro, terima kasih untuk penjelasannya. Saya mungkin tahu juga ya dari Bang Faro, tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Bosko terkait dengan isu di dalam film ini ya. Bang Faro perlu terangkan ke pemirsa di rumah, kira-kira selain isu eksploitasi tadi, itu ada 4 tipe eksploitasi yang dibuat oleh negara ya kepada orang-orang di Merauke, di Papua Selatan. Sekarang mungkin Bang Faro bisa jelaskan juga kepada pemirsa terkait dengan isu selain eksploitasi itu apa yang sangat kuat di dalam film itu. Di dalam film itu sendiri kurang lebih ada 3. Kalau bahasa ilmiahnya itu ada namanya ini penyebabnya, bukan penyebab tapi dalam arti efeknya, yaitu genosida, ekosida, sama etnosida. Kalau genosida, secara kultur orang Papua berharap bergantung kepada alam, dan alam itu dihancurkan. Artinya regenerasi kita seterusnya bisa dibilang akan hilang, akan tidak mendapatkan kesejahteraan yang selayaknya manusia. Kalau kita berpusat kepada ekosida kan itu penghilangan
alam atau eksploitasi alam yang sangat berlebihan, sehingga menyebabkan itu ketergantungan juga kepada manusia yang ada di tempat, dan juga bisa bikin iklim kurang bagus. Di mana seperti yang kita ketahui, Papua sendiri itu merupakan hutan tropis yang tersisa di dunia, yang menyumbang banyak karbon dioksida. Lalu etnosidanya karena kenapa? Etnosidanya tuh karena perang-perang horizontal yang menyebabkan itu saling benci. Yang marga-marga mulai hilang, budaya-budaya mulai hilang, terus dengan masuk alat-alat sama kawan-kawan transmigrasi yang datang, pelan-pelan secara berlahan menghilangkan marga, menghilangkan tanah adat itu semua. Kita akan singgung nanti sebentar, mungkin akan singgung sedikit balik ke sejarah, tapi nanti kita bahas lagi. Siap. Pak Bosco sendiri setelah mendengar penjelasan dari Bang Faro tadi itu, sebagai seorang akademisi, pengamat etika ya, itu melihat film Pesta Babi ini secara akademis ya, teristimewa dari perspektif sosial dan kemanusiaannya itu seperti apa? Oke. Pak Bosco. Ya, tadi kata kunci penting 3 tadi, pemusnahan untuk manusia, lingkungan, dan sesama ya, peradaban ya. Nah itu hilang gara-gara film ini. Tapi kita lihat bahwa memang ini adalah cermin yang memantulkan selama ini hal yang mungkin tidak dilihat banyak oleh mata orang di luar Papua, tapi itu yang terjadi. Bahwa kita tidak sadar ya bahwa ada jutaan manusia di ujung timur negeri ini yang sedang berjuang mempertahankan eksistensi mereka. Sementara kita di belahan lain Indonesia sibuk membicarakan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan. Nah, dari perspektif sosial, sebetulnya film ini tuh melakukan sesuatu yang sangat penting ya. Jadi kita patut berterima kasih kepada 2 orang hebat sutradara. Jadi tidak percuma mereka sekolah jauh-jauh ke luar negeri. Mereka pulang membawa sesuatu yang sangat bermakna, mengedukasi masyarakat ya. Jadi dari perspektif sosial, film ini tuh melakukan sesuatu yang memang berusaha untuk mengembalikan baca manusia pada angka-angka yang selama ini kita baca di dalam dokumen kebijakan ya. Ketika kita bicara konversi 2,5 juta hektar lahan tadi, itu terdengarnya data yang sangat statistik ya. Tapi di tangan 2 sutradara ya, Dandi dan Sipri, mereka menunjukkan kepada kita semua bahwa di balik angka-angka itu semua ada suku yang disebut suku Malin, suku Aviu, suku Mandobo. Nah ini adalah manusia yang sangat spiritualis ya, manusia yang dekat dengan leluhur, dengan cara hidup yang tidak bisa direduksi menjadi baris dalam laporan investasi ya. Lalu dari perspektif kemanusiaan, ini pertanyaan menarik ya. Saya melihat ya, film ini merupakan tindakan yang disebut sebagai, kalau di dalam bahasa akademis itu menjadi saksi atas penderitaan yang tersembunyi. Kenapa? Karena dalam tradisi etika sosial itu ada kewajiban moral untuk tidak berpaling dari penderitaan yang kita ketahui. Dan film ini memastikan kita tidak bisa lagi berdalih kita tidak tahu. Jadi kita yang sudah nonton tidak boleh bilang itu kan urusan mereka di sana ya. Ini begitu kita menyaksikannya, kita harusnya menjadi orang yang bertanggung jawab atas apa yang kita tahu. Dan kalau kita tahu, berarti mari kita bersama-sama mengoreksi apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, supaya tidak ada lagi titik-titik lain yang menjadi calon-calon korban lanjutannya. Kalau tadi dibilang bahwa ada titik-titik nobar yang diberhentikan, didatangi oleh oknum-oknum keamanan ya. Keamanan. Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah. Berarti ada kekuatan yang merasa ini kami sedang digoyang ini. Berarti perbuatan-perbuatan kami, eksistensi kami selama ini sedang dipertanyakan. Ini pertanyaan serius. Artinya secara sosiologis ini respons yang penting dari kita semua terhadap film ini harus dijaga betul ke depan. Jangan sampai apa yang terjadi di Papua cukup untuk 2,5 juta hektar lagi ya. Jangan ada tambah-tambahan lagi maksudnya. Cukup yang itu. Bila perlu kalau memang ini sangat merugikan kemanusiaan, tadi ada etnosida, ada ekosida, dan genosida, itu jangan sampai diperparah menjadi jutaan-jutaan hektar di balik itu lagi. Jadi cukup 2,5 itu, atau kalau memang masih bisa diberhentikan, hentikan itu.
Ingat 1.800 salib merah yang sudah ditancapkan di mana-mana. Seharusnya orang tuh nggak boleh sembarangan masuk. Ya. Di daerah-daerah tertentu itu namanya tempat yang harus dilarang. Itu istilah di daerah tertentu itu sasi. Sasi itu adalah sebuah coupling, proses pengkaplingan untuk orang tidak boleh sembarangan masuk. Begitu dia masuk, dia akan didenda secara adat. Dia bisa mati gara-gara doa dari para leluhur yang menjaga tanah yang di Serobot itu. Pak Bosko, ada satu istilah yang menarik tadi ya. Tadi Pak Bosko sebut film ini menjadi semacam satu daya umpan untuk membuka hal yang selama ini tersembunyi ya. Nah, kalau ngomong tentang atau berbicara tentang hal yang tersembunyi ini, jadi fakta tentang bagaimana pemerintah dalam hal ini oligarki ya datang ke daerah-daerah itu bukan cuma di Papua. Di banyak daerah, di Halmahera misalnya, di NTT misalnya, dan juga banyak daerah lain itu penderitaan semacam itu juga dialami oleh masyarakat. Sehingga tadi saya sepakat seperti apa yang disampaikan Pak Bosko, bahwa ini dia menjadi semacam pemantik ya, atau menjadi semacam lecutan awal, bahwa ini persoalan ini banyak sekali sebenarnya. Atau bagaimana Pak Bosko lihat? Ya, ini pertanyaan penting. Harusnya kejadian yang seperti ini membuat kita tidak boleh nyaman ada di satu tempat. Bahwa ketika kita berada di sebuah titik yang nyaman, kita tetap harus sadar diri bahwa nanti akan ada hal-hal yang di luar dugaan kita yang akan mengganggu kenyamanan itu. Iya. Jadi ini sebagai pemicu, saya setuju bahwa ini sebagai semacam alarm ya. Ya, alarm untuk kita semua sadar bahwa kita harus menjadi tuan bagi tanah kita sendiri. Kita harus menjadi pemilik dari tempat di mana kita berada. Kita harus menjadi tuan bagi peradaban kita, di mana kita berada. Jadi teman-teman yang saat ini sedang merasa dipinggirkan oleh pihak-pihak yang merasa diri punya kekuatan, teman-teman kita di 3 kabupaten di daerah Merauke sana, tentu kita harus prihatin ke mereka dan kita harus bersama-sama dengan mereka menguatkan mereka agar tidak boleh lagi ada korban-korban lain yang terjadi karena tindakan-tindakan sewenang-wenang dari kekuatan tertentu. Ini kita harus punya tanggung jawab kepada kehidupan kita. Tanggung jawab moral tadi. Tanggung jawab moral tadi. Ya. Jadi ini kita semua harus diserukan secara moral dan harus ada semacam kesadaran kolektif bahwa ini adalah sebuah perintah. Sekalipun ini sakit untuk dialami saat ini, tetapi kita wajib untuk menjaga apa yang sedang menjadi perhatian kita bersama untuk kemanusiaan ke depan. Terima kasih Pak Bosko. Saya mungkin akan bergeser ke Bang Faro. Tadi dalam beberapa penjelasan Pak Bosko menyampaikan penekanan terhadap satu istilah yang hari-hari ini kemudian menjadi perdebatan kita ya. Itu terkait dengan istilah tanah tadi ya. Nah, mungkin ke Bang Faro nih. Menurut Bang Faro sendiri, sebagai orang asli Papua, orang yang lahir dan dibesarkan di Papua, apa makna tanah untuk masyarakat di sana? Iya, baik. Kalau berbicara tentang tanah, itu identik dengan mama bagi orang Papua. Tapi tidak sepintas hanya dia itu sebagai mama, tapi dia itu sebagai sumber hidup. Sumber hidup dalam arti kita tuh bisa cari apa saja yang kita mau di tanah Papua, di dalam hutan, tanah. Karena semua telah tersedia oleh Tuhan gitu. Dan sebelum adanya peradaban agama, itu kita sudah menghargai tanah sama hutan tuh seperti kita butuhan begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika program PSN ini masuk, itu untuk apa? Misalnya cetak sawah, 1 juta hektar cetak sawah, 1,2 juta hektar yang diprogramkan dari proyek strategis nasional ini. Orang Papua mana yang kenal ini sawit? Coba sawit lagi sawan. Orang Papua mana yang dari dulu makan beras nih? Itu kan bisa dibalik pertanyaan begitu. Sebenarnya apa sih makna sawit untuk kita orang Papua? Kan bullshit bisa dibilang kan. Kan itu seperti kayak kalau bahasa ilmiah itu sudah sering disebut dengan gastrokolonialisme atau penjajahan lewat pangan. Itu bagi kita orang Papua tuh mereka masuk menggantikan pola makanan kita yang sudah dari turun temurun dalam arti ini sagu. Dong kasih habis sagu baru kasih masuk sawah padi. Itu kan
Sementara bagi kita orang Papua, tanah, hutan, sagu itu sesuatu leluhur yang sudah dititipkan kepada kita, anak-anak Papua, untuk kita jaga itu. Karena itu adalah sumber pangan, marketing, supermarket, itu adalah kehidupan, dan masa depan tuh tergantung kok jaga tanah tuh bagaimana. Kalau kau tidak bisa jaga tanah, sudah, itu lewat. Artinya kita bisa katakan bahwa tanah untuk orang Papua itu sangat penting ya, untuk orang Papua. Sangat penting. Sangat penting. Tadi menarik, beliau bilang itu orang lebih baik tidak punya agama daripada tidak punya tanah. Oke. Menarik sekali. Itu terkenal dengan identik perlawanan di kita, khususnya di Merauke. Itu selalu bilang begini, lebih baik kita kehilangan agama daripada kehilangan tanah. Itu saking cintanya kita kepada tanah. Dan kita bisa bilang hari ini keterlibatan tokoh-tokoh agama kan gimana gitu. Iya. Hampir rata-rata uskup saja menyatakan mendukung program ini, tadi sudah dijelaskan. Iya. Katanya itu memanusiakan manusia. Lah manusia mana yang dimanusiakan? Oke. Gitu kan. Mantap. Sebelum kita berlangkah terlalu jauh ke sana ya, soal singgung bagaimana keterlibatan gereja ya dalam persoalan ini. Oke, kita coba maju ke pertanyaan berikut ya. Tadi kita sudah mendengar bersama satu penjelasan yang sangat menarik terkait dengan apa makna tanah itu sendiri untuk orang-orang di Papua ya. Sekarang mungkin saya berarah ke Pak Bosko. Oke. Pertanyaannya adalah, menurut Pak Bosko, kenapa isu di Papua itu seringkali hanya dilihat sebagai isu tentang keamanan? Ya, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan kita pada kesempatan ini. Baik, ini pertanyaan yang sesungguhnya tidak nyaman untuk dijawab. Karena pasti nyerempet-nyerempet dengan pihak-pihak tertentu yang mau tidak mau kita sebutkan. Kenapa? Ketika kita dalam hal ini negara ya mereduksi Papua menjadi isu keamanan, itu bukan juga karena kurangnya informasi, itu merupakan pilihan epistemologis mengenai bagaimana kita harus mendefinisikan masalah ya. Dan pilihan itu memiliki konsekuensi. Siapa yang bicara, siapa yang diam, siapa yang masuk penjara, dan siapa yang bebas. Jadi secara sosiologis di sini, pendekatan keamanan kepada Papua itu sendiri berfungsi sebagai mekanisme depolitisasi ya. Jadi ketika sebuah isu dikategorikan sebagai ancaman keamanan nasional, itu dikeluarkan dari arena debat publik yang normal. Jadi orang tidak lagi berdiskusi tentang hak atas tanah, atau atas keadilan ekologis, karena tiba-tiba setiap diskusi itu dicurigai sebagai pro separatisme. Nah, itulah yang kalau kita lihat ada sosiolog namanya Michael Mann mengatakan begini, ini merupakan sebuah model yang disebut sebagai infrastructural power ya. Kemampuan negara untuk mendefinisikan realitas sehingga kepentingan negara tampak sebagai kepentingan bersama. Jadi selama Papua didefinisikan sebagai ancaman, maka militer adalah jawabannya. Jadi teman-teman semua yang berada di dalam garis ini, kita melihat bahwa selama militer adalah jawabannya, pertanyaan tentang hak adat, keadilan ekologis, dan kedaulatan rakyat itu tidak pernah perlu dijawab lagi. Tidak bisa akan dijawab. Nah, yang lebih memprihatinkan lagi, karena dibilang bahwa di sana itu tidak nyaman, tidak aman, maka itu harus dijaga. Itulah tadi Bung Paro bilang jumlah tentara dan polisi jauh lebih banyak dari jumlah masyarakat Papua. Itu adalah tanda bahwa mereka hadir di sana atas dasar isu bahwa Papua itu tidak aman. Jadi pendasarnya itu di situ, Bapak? Ya. Oke. Penjelasan tadi itu menarik, Bapak ya, karena selama ini kita melihat isu Papua itu dalam satu konotasi yang sangat negatif ya. Orang memandang Papua itu ada kekerasan di sana, ada tindakan-tindakan yang kemudian mencederai kemanusiaan itu sendiri gitu. Dan Bapak sepakat bahwa kemudian apa yang kemudian terjadi di Papua itu dengan model pendekatan yang sifatnya sangat militeristik itu sebenarnya kurang pas, Bapak ya. Dalam tanda kutip kita katakan itu kurang pas. Mungkin bisa diperjelas lagi, Bapak ya. Kira-kira menurut Bapak sendiri dalam konteks dengan model pendekatan keamanan tadi itu bahayanya apa nih untuk orang Papua sendiri, Bapak? Gitu.
bagi orang Papua sendiri, Hah? mereka ada di dalam kondisi yang sepertinya lingkaran setan. Karena apa? Di sana ditempatkan orang-orang yang mungkin tugasnya memang mengacaukan kondisi atau suasana. Lalu pada saat yang bersamaan tiba-tiba ada pemberitaan, oh ini ada tembakan di sini, ada KKB dan sebagainya. Nah isu-isu itu membuat orang akhirnya berpikir ini harus ada pihak yang diturunkan di sana. Ada sekian jumlah yang harus menjaga sejumlah orang. Nah itulah yang membuat seolah-olah Papua itu di-frame sebagai tempat yang tidak aman. Karena tidak aman, maka TNI dan Polri atau kekuatan lain harus ada di sana. Jadi dalam hal ini juga ya kita tentu agak susah untuk membuktikan ya keberadaan mereka di sana. Apakah memang murni untuk menjaga keamanan? Kalau memang mereka itu bertanggung jawab atas keamanan, kenapa nggak pernah habis-habis sampai dengan hari ini? Nah, jangan-jangan memang ada di sana untuk menjaga kepentingan lain. Apakah ada korporasi yang bermain, ada proyek-proyek besar yang memang sengaja dibuat untuk menghadirkan kekuatan-kekuatan itu. Nah, ternyata kan terbukti. Film dokumenter ini mengangkat bahwa kehadiran mereka di sana lebih banyak untuk menjaga proyek-proyek perkebunan tebu, sawah, maupun peternakan. Padahalnya orang Papua itu tidak butuh itu. Orang Papua itu cukup berikan mereka kenyamanan di tempatnya mereka berada. Mereka mencari makan di tempat yang menjadi bagian dari kehidupan mereka, yaitu hutan sebagai mall, hutan sebagai tempat untuk mereka mengambil segala macam hal. Mereka ingin makan apa, tinggal pergi ke hutan dapat. Mereka ingin makan sayur yang segar, yang bebas dari pupuk yang pestisida. Di sana mereka dapat yang murni. Nah, tapi dengan kehadiran proyek-proyek ini, ekosistem hidup itu menjadi berubah semuanya. Nah, itulah konteksnya yang membuat seolah-olah keamanan menurut definisi kita itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang Papua. Orang-orang di sana tidak butuh yang model begini. Oke. Mungkin sebelum kita kita lanjut ke pertanyaan berikut, saya ingin menggali dari Bang Saya kembali ke Bang Faro ya. Saya ingin bertanya ke Bang Faro selaku orang asli Papua ya. Siap. Saya berkali-kali menegaskan ini supaya fakta ketika kita berbicara ini bertolak langsung dari kenyataan yang ada di sana. Ya. Jadi bukan mengandai-andai ya. Ya. Bang Faro mungkin bisa menjelaskan tadi dijelaskan soal pendekatan yang sifatnya militeristik tadi ya. Bagaimana tuh Bang Faro? Bisa ada pengalaman tertentu kan mungkin? Kalau berbicara tentang militer, sebenarnya itu sangat bisa dibilang langsung kayak takut begitu. Takut dalam arti karena punya trauma yang tragis. Kalau kawan-kawan ada nonton film Pesta Babi, itu sudah dijelaskan kurang lebih ada belasan operasi militer yang dari tahun 60-an dimasuki oleh negara. Pendekatan-pendekatan seperti begitu tentunya bagi kami orang Papua biasa bilangnya seperti begini. Kalau setan itu baik, kita akan lebih pilih sembah setan daripada tentara. Dan bahkan setan juga bingung karena tentara kejahatannya melebihi setan tersebut. Itu bahasa-bahasa yang mungkin bisa dianalogikan sebagai pendekatan militer itu tidak baik begitu. Pendekatan keamanan yang berlebihan itu tidak baik. Kalau kita melihat di dalam Pesta Babi juga sudah dijelaskan bahwasannya TNI dan Polri itu melebihi masyarakat yang ada di sana. Ada sekitaran 80-an ribu TNI Polri di sana. Kalau memang dia memakai alasan karena ada kelompok kriminal bersenjata, kata masyarakat Indonesia, tapi kita orang Papua sebutnya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, itu yang jumlahnya cuma 1.400, artinya logika saja lah. Masa 80.000 tidak bisa membantai itu semua. Ketika proyek ini datang, yang dijelaskan secara singkat di film berdurasi
1 jam film dokumenter. 35 menit 1 jam lebih lah. 1 jam lebih ya. Film dokumenter Pesta Babi ini ya itu akan kentara semua tuh. Ternyata keterlibatan TNI yang dikirimkan ke Papua dengan inflasi dan jumlah yang sangat banyak, salah satunya adalah main di proyek-proyek seperti begini. Dan ini yang kentara. Saya ingin bertanya sekarang soal proyek-proyek ini, Bang ya. Tadi Abang menyinggung sebenarnya bahwa kedatangan militer ini agaknya itu tidak berimbang dengan kebutuhan yang ada di Papua sendiri gitu. Nah, tadi Abang menyebut bahwa ini terkait erat dengan proyek ya. Sekarang saya ingin bertanya, kira-kira menurut Abang, Bang Faro, bagaimana masyarakat Papua itu memandang proyek PSN itu sendiri gitu, ya, sampai hari ini? Gitu. Tentunya kalau ditanya tentang pandangan bagi kita anak-anak Papua atau orang Papua yang tinggal di situ, bahwasannya pertanyaan besar, proyek ini untuk siapa? Itu kan menjadi pertanyaan yang mungkin orang yang tidak sekolah juga paham begitu. Kok datang bawa doser, bawa alat berat 2.000 itu Haji Saim bawa ke Merauke tanpa persetujuan langsung masyarakat ada. Dan kok datang mau kasih habis kita ke rumah semua. Artinya bagaimana ya? Oke, cetak sawah 1,2 juta hektar. Pertanyaannya, orang Papua mana yang bisa bertani sawah? Dari keturunan mana orang Papua mana yang bisa tanam sawah, bagaimana cara panen, bagaimana? Tidak ada kan? Misalnya kita ganti tebu, apalagi sawit. So, pertanyaannya kalau ditanya seperti begitu, langsung aja kita biasa tuh bicara lurus-lurus begitu. Ini kamu mau proyek mensejahterakan atau proyek pembunuhan, pemusnahan masyarakat Papua dengan cara iming-iming kesejahteraan, keadilan, pembangunan ketertinggalan, pembangunan infrastruktur yang layak dan lain sebagainya. Itu kan bahasa-bahasa kolonial. Makanya di dalam Pesta Babi itu ada judul kecilnya kolonial di zaman-zaman modern. Subjudulnya. Nah, itu kan kalau kita berpatokan ke situ artinya bisa disimpulkan bahwa ini penjajahan, Bro. Saya ingin gali sebelum ke Pak Bosko, saya ingin gali ke Bang Faro ya. Bang Faro mungkin bisa ceritakan satu pengalaman kecil ya. Barangkali pernah mendapat atau melihat langsung bagaimana proyek-proyek ekstraktif ini bekerja di Papua. Silakan Bang Faro. Karena kebetulan saya juga di Merauke dari kecil, dari lahir sampai besar di tanah Animha, bumi Animha di Merauke. Proyek ini bisa dibilang kalau secara pengalaman brutal. Karena pengalaman yang paling saya lihat, yang paling terkesan itu ada satu unit di Merauke Kota ya. Pengiriman militer, saking banyaknya militer yang dikirim, karena tidak mampu untuk dimasukkan ke barak-barak militernya, mereka bikin tenda darurat di tengah-tengah lapangan bola. Bayangkan itu banyaknya. Bahkan sekarang ada mes atlet yang bekas Prapon kemarin, itu mereka pakai dijadikan dari pos sementara untuk militer. Itu artinya sebelum kita jauh ke dalam programnya, secara fisiologis orang Papua kedatangan mereka sudah terganggu. Dan ya itu bukti nyata yang kita lihat. Kalau Bapak mungkin atau mungkin abang-abang yang mau datang ke Papua, kalian akan jadi terbiasa melihat militer lewat lalu lalang di tanah Papua. Dan itu kan sudah dalam Pesta Babi kan sudah dijelaskan. 100 orang Papua tuh dijaga 1 TNI Polri. Kalau secara nasionalnya itu 600 orang dijaga 1 TNI. Dan kita cuma 1 orang. Artinya kita cuma 100 orang. Artinya bahwasannya kita dilirik semua sisi. Makanya enak itu untuk menjustifikasi kita sebagai kelompok-kelompok yang misalnya dalam hal ini yang melawan. Menjustifikasi ini enak, Bos. Tinggal taruh ini gerakan separatis nih, Bro. Ini gerakan kriminal bersenjata nih. Nah, ini taruh bendera dan lain sebagainya, taruh senjata langsung diklaim, dan lebih parahnya TNI Polri dinaiki jabatannya, pangkatnya. Bapak mungkin mau tanggapi soal ini, mungkin kita bisa berdiskusi soal itu tentang kolonialisme tadi ya. Kolonialisme. Ya, kalau judul kecilnya film Pesta Babi itu ada bilang kolonialisme baru. Jawabannya iya. Karena apa? Bapak sepakat soal terminologi itu ya? Karena
secara tegas ya, kolonialisme itu secara akademis Iya. itu adalah sistem di mana satu kelompok biasanya dengan kekuatan yang lebih besar menguasai tanah, sumber daya, dan kehidupan kelompok lain, seringkali dengan mengabaikan atau menekan resistensi kelompok yang dikuasai. Jadi berarti jelas bahwa proses pengambil alihan tanah tanpa persetujuan, ada marginalisasi pengetahuan dan budaya lokal, penggunaan aparat kekuasaan, tadi Bang Faro bilang, untuk membungkam perlawanan, dan keuntungan yang mengalir keluar dari komunitas yang terdampak, itu adalah kolonialisme baru. Maka kalau PSN tadi disinggung itu atas nama tujuan yang mulia untuk food estate, itu di atas lahan yang dikonversi tanpa persetujuan bebas, itu praktek kolonialisme. Dengan wajah yang baru tentu ya. Ya, dengan wajah yang baru. Oke. Saya ingin gali lebih jauh Bapak soal bagaimana kita kemudian memahami keberadaan dari kolonialisme wajah baru ini di tanah Papua ya. Tetapi saya ingin masuk ke pertanyaan berikut Bapak. Tadi kita dijelaskan atau diberi pemahaman yang saya pikir sangat lengkap ya oleh Bang Faro terkait dengan konteks pembangunan di Papua. Nah, pertanyaannya adalah apakah proyek pembangunan besar tanpa persetujuan masyarakat, betul? Itu dapat disebut sebagai sebuah kolonialisme baru, ya? Atau justru ini hanya sebatas oligarki gitu yang datang kemudian menguasai masyarakat di sana? Jangan sampai ini terminologi yang kita pakai berlebihan, atau bagaimana menurut Bapak? Tidak berlebihan karena secara akademis tadi jelas. Ya. Proses pengambil alihan, perampasan tanpa persetujuan dengan menggunakan kekuatan di mana orang-orang yang didatangi itu tanpa kekuatan bisa melawan, orang itu dibungkam, orang itu tanahnya diserobot, segala macam hal seolah-olah ditiadakan. Itu bentuk kolonialisme. Oke, Bang Faro mau tambahkan mungkin? Ya, kalau kita melihat dari definisi kolonialisme yang tadi sudah disampaikan, kolonialisme yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Indonesia sebenarnya bukan baru, sudah dari lama. Dari lama, cuman ini judulnya lebih ke modern. Dan modern dalam arti karena berlindung di atas nama undang-undang. Ya, berlindung di atas nama kesejahteraan, berlindung di atas nama pembangunan yang layak dan lain sebagainya. Jadi sama, kolonial seluruh dunia itu sama. Dong, pada ujung-ujungnya akan menghabiskan sumber daya alam yang ada di sana Papua, tanpa persetujuan masyarakat Papua. Oke, tanpa persetujuan masyarakat Papua. Tadi bahasanya itu menduduk ya, mengekspansi sebenarnya. Iya. Mereka mengekspansi wilayah itu tanpa persetujuan dari masyarakat itu, betul ya? Oke, Bang Faro, ini tadi Bang Faro dan juga Pak Bosko itu sudah menjelaskan ya, dan pemirsa di rumah kita semua tentu akan perlahan-lahan mengerti dari apa yang mereka jelaskan tadi tentang apa yang dimaksud dengan kolonialisme itu sendiri. Nah, mungkin saya akan masuk juga Bang Faro ke film dokumenter Pesta Babi yang hari ini menjadi polemik ya. Nah, di film Pesta Babi itu ada satu tagar yang kemudian digaungkan bahkan sampai hari ini terkait dengan Papua bukan tanah kosong. Gitu ya. Terkait dengan Papua bukan tanah kosong. Itu tagar di mana-mana tuh. Teman-teman kita Papua biasa serukan itu ya. Menurut Bang Faro ya, apakah atau apa alasannya? Apa alasan sehingga tagar ini kemudian menjadi sangat penting? Lantas pertanyaan kedua adalah, adakah sejarah yang berbicara tentang tanah yang ada di Papua ini? Silakan. Nah, ini menarik ini. Pertanyaan ini menarik ini. Silakan. Karena pada dasarnya film ini dibuat yang pertama bukan untuk FOMO. Oke. FOMO dalam arti bukan karena dia tren, jadi saya menonton gitu. Karena dia booming, jadi saya menonton. Karena memang ada pembubaran, kita menonton. Harus wajib kawan-kawan yang mau bersolidaritas di dalamnya untuk mengetahui sejarah. Kalau secara sejarah secara singkat, orang Papua itu pada tahun 1 Desember, pada tahun 1961, tepatnya 1 Desember, itu mereka telah mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai negara yang utuh. Dan 1 Desember itu. 1 Desember 1961. Dan ketika 19 hari berjalan, tepatnya 19 Desember 1961, waktu itu presidennya masih Soekarno,
dia mengatakan di Jogja untuk membubarkan negara buatan Belanda, yaitu Papua, yang dulu namanya Irian Barat. Irian Jaya. Okay. Ketika itu pada tahun 63 itu terjadi operasi militer, operasi Trikora namanya, Trikomando Rakyat. Ya. Tahun 63 itu akhirnya mereka datang PBB untuk selesaikan di Amerika Serikat. Sehingga terjadilah yang biasa disebut perjanjian New Argument. Plotis yang menjadi permasalahannya itu di sini. Kalian berbicara tentang Papua, nasib orang Papua, tapi yang bicara orang Belanda sama orang Indonesia. Tanpa itu sama saja. Ya. Iya, sama saja kan kayak kita bicara Palestina, tapi yang bicara Donald Trump sama Prabowo. Ya. Kayak ini kayak analoginya kayak saya yang punya rumah, saya ngundang abang dan bapak untuk tinggal di satu rumah, tapi kalian yang mau bicara tentang masa depan saya di satu rumah. Ini mau keluar atau masuk nih? Ini hak miliknya untuk siapa nih? Dan itu terjadi. Nah, ketika itu terjadilah mereka buat satu keputusan yang dimana keputusan ini voting. Itu tepatnya di nama keputusannya itu penentuan pendapat rakyat atau PPRA ya. Tahun 1999. Ya. Itu sepakatnya itu tuh. Dengan hasil demokrasi itu diharapkan akan terbuka. Akan terbuka dalam arti Papua ini mau masuk Indonesia, mau masuk Belanda atau berdiri sebagai negara yang merdeka. Independen lah ya. Independen. Yang menjadi permasalahan di tahun 1967 kontrak Freeport sudah masuk, Bos. 67 itu. 2 tahun sebelum PPRA. Logikanya kan simpel, mau tidak mau Indonesia masuk. Mau tidak mau Papua masuk Indonesia dong. Karena ada perjanjian hitam di atas putih yang telah dijanjikan antara pemerintah Indonesia dan Amerika. Karena PT Freeport ini kan dari Amerika. Ya. Dan terjadi PPRA. Pada tahun 1969 terjadilah PPRA yang diwakili 1025 orang. Yang waktu itu orang Papua ada 800 lebih jiwa yang masih hidup. Dan diwakili oleh 1025 orang, diantaranya 600 orang itu bukan orang asli Papua, atau orang transmigran dari luar Papua. Itu kan kalau secara memang kita mendefinisikan negara kita demokrasi mana seperti itu. Setelah itu terjadilah itu terjadi operasi militer yang sangat banyak. Ada namanya Mepanduma, adanya operasi Koteka, yang pakai Koteka kita orang Papua yang masih pakai Koteka langsung dicabut, disuruh pakai baju. Itu ada banyak sekali operasi ini, dan akhirnya mereka bikin tahun 2001 tuh tim 100. Mereka bentuk tim 100 untuk datang ke Jakarta. Waktu itu presidennya masih B.J. Habibie ya. 67 tadi ya. 65 67 sebelum Freeport masuk itu. 67. Bapak situasi Indonesia 67 itu apa? Waktu itu situasi 65 67 66 67 itu apa yang sangat hangat di Indonesia? Saya kira situasi saat itu ya. Yang lebih pada pembebasan Irian Barat, proses penyatuan dan sebagainya, Bikora, saat itu. Kondisi iklim politik Indonesia waktu itu gimana, Pak? Kalau Bapak lihat? Pada saat itu, tonton itu ya, tidak sedinamis sekarang ini, karena masih terpimpin di bawah Bung Karno. Jadi hampir dipastikan bahwa semuanya aman, tidak ada yang berriak-riak karena semuanya masih tergantung pada pemimpin besar. Oke, bisa dilanjutkan. Betul, di tahun itu tadi tanya di tahun itu situasi Indonesia bagaimana? Waktu tahun itu kan Indonesia kritis ekonomi yang sangat besar, sehingga Soeharto membuat Undang-Undang Nomor 1 tentang pendanaan modal asing. Tiba-tiba dibuat itu untuk Freeport masuk. Dan ya sudah, Freeport membantu ekonominya orang Indonesia. Kita lanjut pada tahun 2001 tuh itu tim 100 datang bicara. Waktu itu B.J. Habibie sudah dilengsarkan dan digantikan Megawati. Mereka datang nih, mereka langsung to the point kan. Papua tuh mau jadi negara sendiri, mau negara yang merdeka. Nah, Megawati takut dong. Nah, Megawati dengan berbagai macam cara jenisnya akhirnya dikasih otsus, otonomi khusus. Jilid 1. Selama kontrak kerjanya selama 20 tahun. Dan ketika jalan sampai terakhir 2021, itu di kontrak
Otus Jilid 2-nya juga dilanjutkan. Oh. Artinya selama 20 tahun itu Papua tidak ada apa-apa, tetap begitu-begitu aja. Tetap tidak ada perubahan dan tidak ada kesejahteraan yang diiming-iming oleh Megawati dan jajarannya di waktu itu tidak ada. Dan tepat 2021 mereka malah melanjutkan hal yang sama. Dan sekarang kalau kita berbicara otonomi khusus, baru kita kontekstualkan di dalam program PSN yang baru dibentuk di akhir 2023 kemarin. Otonom kan itu bisa didefinisikan sebagai daerah yang punya hak untuk menentukan kemana arah perkembangannya di wilayahnya. Tapi gara-gara PSN ini masuk, seolah-olah pemerintah punya hak penuh untuk kita. Kan program strategis nasional. Jadi yang bupati, gubernur, MPR, DPR, DPRK semua yang di bawahnya tuh yang tidak punya hak untuk membatasi itu. Oke. Bang Faros, sebelum lanjut saya mau tanya, berarti ketika Indonesia merdeka tahun 45 itu, pengakuan akan kedaulatan Papua juga itu bagaimana maksudnya? Artinya Papua udah masuk Indonesia atau masih belum? Belum. Itu waktu itu kan di persidangan BPUPKI kan sempat panas itu. Persidangan tentang membicarakan nasib Papua. Itu ada beberapa tokoh-tokoh menegaskan bahwa Papua tuh tidak termasuk di dalam Indonesia karena secara wilayah geografi mereka jauh. Jauh dari Indonesia dan secara ras, secara kulit, secara mungkin bahasa mereka beda. Dan ya pada tahun 69 kita bergabung ke Indonesia. Oke. Artinya di situ pemahaman tentang Papua bukan tanah kosong ini bisa dimaknai sebagai bagaimana? Dari situ dari berbagai macam jenis investasi yang masuk ke tanah Papua, mereka melihat Papua itu tidak pernah manusianya sebagai subjek dari kedaulatan yang perkembangan yang mereka rancang-rancang itu. Mereka melihat Papua itu kan ada satu jenderal yang sempat viral juga tuh, saya lupa namanya itu, dia kan pernah bilang kita tuh cuma membutuhkan kekayaan alam di Papua bukan manusianya. Itu dan ketika itu kan kita bisa melihat bahwasannya orang Indonesia ini tidak pernah melihat kita orang Papua. Dia tidak pernah melihat kita ada di situ. Dan kenapa dipasang Papua bukan tanah kosong? Ya memang itu ada penduduk, bos. Ada manusia di dalam. Dan ketika berbicara tanah, hutan dan alam, dan itu melekat dengan kita. Dan pertanyaannya, kau datang untuk atau untuk sapu kekayaan? Kau datang untuk kasih kesejahteraan, keadilan, atau kau datang mau pencuri sapu barang-barang? Itu kan pertanyaan to the point-nya kan. Dan ya tidak usah munafik lah. Kesejahteraan, pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Nah, ketika ada akumulasi permasalahan itu, makanya kita ingin menyampaikan kepada dunia lebih luas, ke publik bahwasannya Papua itu bukan tanah kosong. Papua itu ada manusianya. Papua itu ada makhluk hidupnya. Papua itu ada peradaban. Dan tolong hargai itu. Oke. Sampai di titik itu, kemudian kita melihat hari-hari ini masyarakat begitu menderita ya dengan adanya berbagai macam proyek yang masuk di sana. Saya ingin tanya ke Pak Bosko ya, kira-kira penderitaan atau compassion ya, tadi yang kita sebutkan atau yang dijelaskan oleh saudara kita tadi, Bang Faro tadi, saya ingin bertanya, apakah kira-kira atau apa makna compassion dalam konteks penderitaan masyarakat Papua hari ini? Oke, gitu. Compassion kan bahasa sederhananya kita coba berbela rasa ya. Berempati dengan orang-orang yang tidak seberuntung kita. Betul. Nah, dalam konteks Papua ini lebih dari sekadar simpati ya. Karena kalau simpati itu melihat penderitaan dari jauh dan merasa kasihan, hanya sampai di situ. Tapi kalau compassion, kita coba melihat penderitaan orang lain masuk ke dalam diri kita, dan akhirnya itulah yang menggerakkan kita untuk bertindak. Nah, dalam konteks Papua, kita bedakan ada 3 level compassion. Saya melihat misalnya pertama, kita katakan sebagai compassion kognitif ya. Artinya apa? Kita harus tahu lebih dulu apa yang terjadi. Dan dari sini kita mengetahui melalui pesta babi ini dia berperan sangat krusial ya. Selama Papua ditutup dari jurnalis ya, dari para wartawan, dari pemberitaan, selama informasi dikendalikan, compassion tidak bisa tumbuh karena tidak adanya tidak ada bahan bakar yang bisa menghidupkan itu ya. Jadi film ini adalah tindakan melawan kebodohan yang terorganisir. Jadi itu level pertama.
Di level kedua, kalau kita mau bicara compassion, itu compassion yang afektif ya. Artinya apa? Kita membiarkan diri kita benar-benar tersentuh. Ini tidak mudah pasti. Pasti semua butuh perjuangan, terutama ketika jarak geografis antara Papua dengan kita ya. Dan perbedaan kultural yang kita lihat sebagai ini yang sangat besar perbedaannya antara kita dan mereka. Tetapi ketika kita lihat di dalam film itu ya, ada seorang ibu Malin berdiri di depan alat berat yang akan menghancurkan hutan tempat ia mencari sagu, dan kita masih bisa makan siang dengan tenang di tempat kita. Ada sesuatu yang salah dengan kapasitas empati kita. Ya, dan di level ketiga kalau bicara compassion, ini yang paling menuntut kita supaya melakukan compassion secara aktif ya. Bukan hanya merasakan, bukan hanya menangis, tapi kita harus bertindak. Tadi dibilang bahwa di Papua itu ada orangnya loh. Di sana bukan tanah kosong, itu bukan slogan kosong. Artinya memerintahkan bahwa Anda yang datang ke sana itu jangan mengklaim diri sebagai orang itu. Di sana ada orangnya, ada manusianya, ada kehidupan yang harus dijaga. Ada saudara-saudara kita yang mereka adalah pemilik masa depan yang harus disampaikan. Itu seharusnya compassion yang sesungguhnya. Nah, apakah sampai dengan saat ini semua pihak sudah punya compassion? Belum. Misalnya gereja sekalipun sampai dengan saat ini gagal untuk menyampaikan keberpihakannya. Ya. Kita lihat ada uskup yang mengatakan bahwa food estate adalah untuk kualitas SDM Papua. Sedangkan ini anak Papua sendiri ngomong, orang Merauke sendiri ngomong. Kami tidak butuh yang seperti itu. Kami tidak butuh yang disebutkan bagaimana cara menanam sawah, menanam padi. Karena kami sudah punya pola kehidupan sendiri. Biarkan mereka hidup dalam kondisi itu, tinggal kita mengkondisikan segala sesuatu supaya mereka tidak direcoki oleh banyak orang yang datang mengganggu atas nama keamanan. Alasan kita mulia untuk melindungi, ternyata untuk menguasai. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak juga kemudian kisah-kisah yang lahir dari cerita Bang. Ya, kisah penderitaan. Ya, Bang Faro tadi itu, kita kemudian ada dalam satu pergulatan yang sama ya. Ternyata masyarakat di Papua itu semenderita itu sebenarnya. Ya. Lalu kemudian tadi cerita juga dari Bang Faro ya, bahwa kemudian kedatangan kita orang Indonesia ini ke Papua itu betul-betul itu hanya terkesan mengambil kekayaan alam yang ada di sana tanpa memperhatikan orang-orang Papua itu sendiri, gitu ya. Nah, saya kembali ke Pak Bosko dulu ya, mau minta penjelasan tambahan terkait dengan compassion tadi ya. Tetapi mungkin kita akan bergeser sedikit terkait dengan kira-kira menurut Bapak ya, mengapa publik di Indonesia itu harus peduli terhadap penderitaan masyarakat Papua sih? Ya. Sementara belakangan kita lihat nih, ada AB tak AB juga sebenarnya, peduli tak peduli juga sebenarnya kan? Ya. Kira-kira mengapa kita harus peduli, Pak? Ya, sebagai anak bangsa tentu kita harus peduli karena mereka juga sama dengan kita, darahnya juga sama, mereka juga sama menghirup udara yang sama, menginjak bumi yang sama. Maka antara kita dan mereka mestinya ada saling peduli ya. Maka datang ke Papua bukan untuk mengambil segala sesuatu, kita datang memberikan memberikan apa yang bisa kita berikan atas nama kemanusiaan. Nah, Republik Indonesia itu kan didirikan di atas cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua ya. Nah, berarti bukan itu kalimat bukan sekadar ornamen atau dekorasi biasa ya. Di pembukaan kita di konstitusi mengatakan seperti itu, tapi itu adalah seharusnya menjadi kontrak moral kita sebagai sesama manusia, sebagai sesama warga negara, kita harus bertanggung jawab atas itu. Kenapa? Ketika warga di Papua diperlakukan sebagai objek pembangunan, ketika tanah adat mereka diambil tanpa persetujuan mereka, ketika suara mereka dibungkam, ketika alat-alat berat eskavator datang jumlahnya ribuan tanpa seizin mereka, maka di situ ada kontrak moral yang dilanggar. Semestinya kita semua sebagai pemegang kontrak itu memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa hak mereka pun harus dihormati. Tidak bisa sembarangan mereka diperlakukan demikian ya. Nah, perspektif ekologis juga
orang datang ke sana, kita tahu tadi Bung Faro bilang bahwa hutan Papua itu adalah sisa sisa negara ketiga di dunia yang memiliki hutan yang bagus. Ya, hutan tropis ya. Hutan tropis. Ya. Yang pertama di Asia Tenggara ya. Kita di dunia yang ketiga ya. Ya betul. Ya. Ya, yang ketiga. Tapi hutan itu bukan hanya milik orang Papua, itu milik kita orang Indonesia. Maka menjaga hutan Papua itu menjaga paru-paru orang Indonesia. Ya. Kalau mau seperti itu, maka kita datang ke sana mesti diperhatikan. Jadi dengan merusak hutan Papua, berarti kita siap-siap untuk menjaga ketidaknyamanan nelayan di Jawa, petani di Sulawesi, anak-anak kita di Nusa Tenggara sana, dan apa yang akan diwarisi kalau ekologi Papua itu sudah rusak duluan. Dan yang ketiga ini yang paling penting ya, karena apa yang terjadi di Papua itu bisa terjadi di mana saja. Nah, kita perlu jaga, kita perlu antisipasi bahwa apa yang terjadi di Papua cepat atau lambat akan juga terjadi. Akan terjadi di tempat lain. Karena itu mari kita sama-sama sebagai anak bangsa kita bersatu padu, kita peduli bukan karena ingin ada apa yang mau diambil dari kita, tetapi kita ingin menggandeng mereka sebagai sama-sama manusia yang memiliki semangat yang sama untuk sampai kepada tujuan tertentu. Oke. Pertanyaan saya kepada Bapak tadi, kenapa kita harus peduli? Ini akan memiliki kaitan dengan pertanyaan saya nanti untuk Bang Faro ya. Bang Faro melihat, ini Bang Faro udah ada di Jakarta, sudah ada di tempat yang menurut kacamata banyak orang disebut sebagai lokomotif politiknya Indonesia ya, Jakarta ini ya. Dengan semua hal itu bisa kita tahu dari tempat ini gitu ya. Menurut Bang Faro ya, kira-kira apa yang sering disalahpahami oleh orang Indonesia ya tentang Papua itu sendiri? Gitu. Baik, ini pertanyaan yang menarik juga karena kalau kita berbicara tentang Papua, orang Indonesia tuh selalu memaknai kita tuh sebagai daerah yang rawan, daerah konflik, daerah yang peradabannya masih tertinggal, daerah yang kasar, pemarah, pemabuk dan lain sebagainya. Pokoknya konsep diskriminasi terhadap itu kita tuh anak Papua, orang Papua tuh banyak di kawan-kawan Indonesia. Dan dari film Pesta Babi dokumenter ini itu dapat dijelaskan bahwasannya ini loh yang terjadi. Kenapa sih kalian melihat kita seperti begitu? Dan dari kacamata-kacamata itu makanya banyak kelompok-kelompok yang memerontak, kelompok-kelompok yang melawan, yang hampir setiap daerah yang punya kelompok, kalau orang Jakarta bilangnya kelompok kriminal bersenjata itu atau KKB itu potensi kekayaan alam di daerah itu banyak. Dan contohnya di mana? Bisa dicontoh? Contohnya di Intan Jaya, Blok Wabu. Oke. Intan Jaya itu orang Papua bisa bilang itu induknya Freeport. Bayangkan itu induknya Freeport. Ketika itu masuk masyarakat, orang Papua mana sih yang bisa menang lawan hukum Indonesia? Orang Papua mana yang bisa demo langsung kayak pemerintah dengar begitu? Mana ada bos, malahan dicap dong. Ada kata Pak Presiden kita anteng-anteng asing misalnya, atau ini gerakan-gerakan perlawanan AKB gitu. Itu kan cap diskriminasi untuk apa? Untuk apa ya? Menutupi dosa-dosa mereka begitu. Dan di kekayaan di Blok Wabu itu emasnya sangat banyak gitu. Ada kekayaan alamnya sangat banyak dan jalan satu-satunya orang Papua ya itu angkat senjata. Itu mungkin yang mungkin mereka merasa bahwa kalau saya demo secara demokrasi, saya lapor ke legislatif misalnya atau eksekutif, dalam hal ini bupati, DPR, MRP, percuma juga. Ujung-ujungnya proyek tetap jalan. Dan untuk lawan itu mereka angkat senjata. Sama, misalnya kalau di daerah-daerah bapak dan abang-abang semua, pasti kalau tidak dihargai ya angkat senjata. Dan dari framing itu dari perlawanan itu semua, nah media Indonesia ini pintar nih manfaatkan itu. Makanya kacamata orang Indonesia tuh sebelum ada film Pesta Babi tuh hampir rata-rata lihatnya kayak lu kok bunuh guru, lu kok bunuh nakes, bunuh masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Itu kan framing buruk yang coba media-media Indonesia nih yang masukkan ke dalam apa media yang hari ini ada viral yang kemudian membentuk pola-pola pikir kawan-kawan Indonesia yang lainnya tuh yang kayak begitu.
Tapi ketika kita nonton Pesta Babi, saya yakin 100%, 80% lah. 80% orang-orang tuh akan berpikir bahwa oh ternyata gerakan-gerakan KKB itu berguna ya. Oh ternyata gerakan-gerakan Mama Sinta dan Bapak Vincent itu berguna ya. Oke, KKB tadi berguna itu dalam konteks apa nih misalnya? Dalam konteks mempertahankan tanah adat. Ya. Oke, oh ya. Itu sudah jelas. Itu sikapnya sudah jelas. Kita saja berani tinggalkan agama daripada kepada tanah dihilang. Apalagi kita menyuruh negara ambil kita tanah dan kita tidak melawan, bullshit dong. Itu makanya dari itu bentuk-bentuk perlawanannya tidak hanya itu, ada banyak, ada yang mahasiswa, ada yang dari kalangan masyarakat, ada mama-mama, dan bentuk-bentuk perlawanan itu diharapkan orang Indonesia akan berpikir bahwa akan pikir bahwa kita di Papua tuh cara perlawanannya begini loh, karena ini loh, bukan karena alasan ini, karena alasan tanah air orang Papua mau direbut oleh penguasa. Oke, sampai situ dulu. Saya mau ke Bapak Bosko ya, Pak Bosko, kita udah lama di sini ya, di Indonesia. Bapak mungkin udah duluan gitu ya, sekian puluh tahun, bahkan tinggal di Jakarta ini ya. Menurut Bapak ya, apa yang paling sering disalahpahami oleh orang Indonesia terhadap orang Papua gitu? Ya itu tadi dibilang bahwa jangan ke Papua, di sana itu tidak aman. Oke, klaim-klaim semacam itu ya. Pembunuhan nakes, guru-guru dari Jawa atau dari luar Papua dibunuh, orang-orang yang datang ke sana karyawan membangun perusahaan-perusahaan tertentu bekerja di bidang apa dibunuh. Pertanyaannya yang membunuh itu apa? Benar itu KKP? Saya kok ragu. Tadi dibilang jangan-jangan itu adalah orang yang 600 menjaga sekian satu orang tentara menjaga 100 tadi, menjaga 600 tadi. Jangan-jangan ya? Jangan-jangan. Ini itu tadi memframing supaya ini Papua itu daerah yang tidak nyaman karena itu harus dijaga terus-terus oleh pihak keamanan. Jadi memang dibuat sedemikian rupa supaya ada kekuatan yang dikerahkan ke sana, tapi ternyata untuk melindungi kegiatan-kegiatan yang lebih besar. Oke. Nah, teman-teman di rumah, dari penjelasan yang disampaikan oleh Bang Faro dan juga Pak Bosko, kita tentu perlahan-lahan mulai mengerti kira-kira tujuan dari pemerintah kita sendiri ketika mengirim aparat militer ke Papua itu seperti apa. Teman-teman bisa tarik kesimpulan sendiri di situ. Saya ingin kembali ke Bang Faro. Siap. Bang Faro, tadi sudah dijelaskan bahwa kecenderungan orang Indonesia untuk memandang Papua itu, saya bisa katakan di sini itu dalam tanda kutip bahkan sebelah mata ya. Mengatakan Papua itu tanah rawan konflik, tanah yang tindakan kekerasannya cukup luar biasa dan sebagainya. Tudingan-tudingan seperti itu. Pertanyaannya adalah untuk Bang Faro sendiri sebagai orang asli Papua ya, dan juga teman-teman di lingkaran Bang Faro, kira-kira kondisi psikologis orang Papua sendiri berhadapan dengan kekerasan yang dilakukan oleh aparat di sana dan juga tudingan-tudingan yang kemudian hari ini lahir dari orang-orang Indonesia sendiri, itu bagaimana sih kondisi psikologisnya mereka? Kalau secara psikologis yang mungkin bisa bertolak dari Bang Faro sendiri nih. Iya, kalau untuk saya pribadi ya. Kalau secara psikologis tentunya trauma, takut dan benci. Itu sudah jelas karena sebuah daerah yang sudah dikolonisasi atau dijajah terlalu lama, sehingga dengan pendekatan militer yang sangat banyak, pembunuhan di depan mata, anak-anak muda tuh sangat takut untuk bersuara misalnya. Dan kalau di dalam ilmu psikologi itu pilihannya hanya dua dari trauma itu. Kamu mau trauma dan takut selamanya atau bangkit dan melawan. Sebagai itu motivasi. Itu psikologi yang sekarang. Jadi ada kelompok-kelompok nih yang berani menyuarakan, yang berani menjadikan itu sebagai motivasi dan menjadikan itu sebagai dasar bahwa mau sampai kapan kita dapat bunuh terus. Mau sampai kapan kita dapat ketidakadilan terus. Mau sampai kapan kalian eksploitasi kita ke tanah terus. Dan harus lawan. Nah ada juga nih yang berbeda. Ada juga yang kadang-kadang secara psikologi itu kita minder. Kayak kita ini memang bodoh. Biasanya kita memang tertinggal. Kita memang tidak beradab seperti peradaban yang lain di Indonesia. Makanya dari trauma-trauma psikologi itu tersebut, kadang mereka membuat mereka jatuh. Ini terbukti di lingkungan kampus, mungkin Bapak dosen yang lebih berpengalaman kalau lihat anak-anak Papua. Tadi Bapak juga sempat singgung tentang biasa mengajar
kawan-kawan dari mahasiswa-mahasiswa dari Timika dan beberapa orang tokoh lainnya, bahwa psikologi itu masuk sampai ke akar-akar ini, sampai ke orang tua, bahkan sampai ke generasi berikutnya gitu. Trauma yang sangat sulit dijelaskan kalau pakai bahasa sederhana. Namun kalau bagi saya pribadi, untuk melawan itu semua syaratnya cuma satu, pendidikan. Kau tidak berpendidikan atau minimal tidak pernah baca buku, diskusi, tidak akan bisa. Dan trauma itu akan menghantui kue sampai anak, cucu, dan keturunan seterusnya. Jadi diam sama saja melanggengkan kekuasaan kolonial yang berjalan di tanah Papua. Dan jangan satu-satunya adalah lawan. Bapak mungkin ada tambahan terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bang Faro tadi mungkin. Silakan. Saya melihat kalau saja ada 100 anak Papua yang punya cara berpikir seperti ini, yang menyadari bahwa selama ini memang mereka di framing sebagai anak-anak kelas 2. Ini membuat mereka itu tidak berkembang. Tapi kalau ada anak model seperti ini 100 orang aja, satu kabupaten 2-3 orang, ini akan membangkitkan gelombang kesadaran baru sehingga anak-anak Papua akan berdiri sejajar. Mereka banyak yang hebat-hebat kok. Tadi kita ngobrol di luar dari sesi ini, anak-anak Papua itu hebat dalam hal ketika bicara mengenai kecepatan berpikir, ada yang namanya MOOC Papua, kalau teman-teman suka nonton, itu menunjukkan betapa cepatnya orang itu berkreasi dalam menjawab. Itu sama seperti orang diminta untuk berbalas pantun, padahal tanpa tidak disiapkan sebelumnya, tanpa teks. Betul. Nah, anak-anak yang model seperti Bung Faro ini harus diperbanyak. Saya setuju bahwa pendidikan itu adalah senjata yang bisa menembak banyak hal untuk memenangkan persaingan ke depan. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Saya tetap akan kembali ke Bapak nih. Ya, Bang Faro, sebelum ke Bang Faro, saya kembali ke Bapak dulu. Bapak, hari ini itu kita mendengar di pernyataan awal tadi, saya menyebutkan bahwa terjadi pelarangan nonton bersama atau nonton bareng acara dokumenter berjudul Pesta Babi ini ya. Nah, menurut Bapak ya, sebagai seorang akademisi, apakah dengan adanya pelarangan semacam ini, atau dengan adanya dalam tanda kutip tindakan intimidatif semacam ini, ruang demokrasi kita masih bisa dikatakan sehat? Sama sekali tidak sehat, karena kalau sehat ya orang mau bicara apa, mau diskusi buku Karl Marx, mau bicara model yang dokumenter seperti ini, mau membedah dari berbagai perspektif, dipersilakan. Tidak boleh ada pihak yang merasa ketakutan. Nah, fenomena pengalaman pembubaran nobar di mana-mana ini yang 100 berapa tadi? 1000 lebih lah. 150 pembubaran, tetapi yang sekarang ditonton oleh orang-orang itu sekitar 1000-an lebih. 50 yang terberitakan loh terberitakan ya. Yang ada yang tidak diberitakan di daerah mana, yang ditongkrongin oleh pihak-pihak tertentu, yang berseragam mungkin atau yang pakai preman. Nah, ini pembubaran itu bukan cuma bermasalah, tapi itu menunjukkan bahwa ada kekuatan di negeri ini yang tidak nyaman dengan warga negara yang berpikir dan berdiskusi secara kritis ya. Nah, kita lihat fakta ya. Sebuah film yang ditayangkan sebagai sebuah pendidikan bagi anak-anak ya. Ada orang yang berani datang mematikan proyektor, mematikan laptop, apa semua. Ini membubarkan kerumunan. Ini ada sesuatu yang pasti ada pihak yang terganggu. Padahalnya anggota Komisi 1 DPR dari kalangan TNI ya, namanya Mayor Jenderal Purnawirawan TB Hasanuddin ya, betul. Yang mengatakan bahwa tindakan Dandim di Ternate berpotensi melanggar konstitusi dan tupoksi dari TNI. Tugas mereka bukan begitu. Nah, Menteri HAM asal Papua, Natibis Pigai mengatakan film hanya bisa dilarang melalui keputusan pengadilan. Dan Komnas HAM menyebutnya sebagai penodaan demokrasi. Artinya apa? Tindakan pembubaran itu tadi disinggung, Yusril mengatakan tidak ada arahan dari negara. Tapi masa iya sih orang-orang yang ada di lapangan itu inisiatif sendiri tanpa ada yang menyuruh? Lantas orang-orang yang datang duduk manis sambil menonton tanpa keributan, orang-orang itu berani dibubarkan? Ini ada apa? Berarti ada sesuatu yang salah di sana.
Nah, berarti teman-teman, kalau kita ingin memberikan kritikan, selama itu bernilai untuk membangun, harusnya jangan dibubarkan, jangan dilarang, jangan dibatasi. Jadi kita yang mudah-mudahan nanti besok lusa ada rencana nobar, jangan sampai kita itu dilarang. Jadi pelarangan itu tidak dibenarkan. Pelanggaran terhadap kemanusiaan. Dan kita kalau misalnya kembali ke sistem demokrasi kita Indonesia ya, jadi kalau menarik apa yang Bapak sampaikan ini atau apa ya mengambil intisarinya, sebenarnya kan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi kita sendiri gitu ya. Yang mana dia membuka ruang terhadap kebebasan berekspresi. Bahkan dalam konteks dokumenter Pesta Babi ini kan satu ranah seni ya, sebagai pengungkapan suara masyarakat yang mungkin tidak didengar selama ini gitu. Ya, Bang Faro mungkin ada satu dua kata soal ini tadi? Iya, sebenarnya itu kan ketakutan. Ya. Ketakutan bagi penguasa. Itu ketakutan yang sangat, apalagi di film itu kan sudah dijelaskan keterlibatan militer di dalamnya, yang sangat pasif dan sangat banyak. Artinya kan tadinya sepakat. Kalau dia tidak disuruh orang lain, masa dia mau sih bubaran? Gitu. Apalagi yang kita tahu ya sistem berpusat kepada satu kekuasaan yang di militer, yang dimana sudah diterapkan oleh militer-militer atau mungkin dalam tanda kutip hal ini ya oknum-oknum ya, oknum-oknum tapi banyak juga nih, bingung nih oknum-oknum banyak, dan pembubaran itu terus dilakukan. Sebenarnya persoalan yang paling ditakuti negara adalah ketika masyarakatnya cerdas dan sadar bahwa ketidakadilan itu ada. Itu menjadi menjadi ketakutan yang sangat takut. Apalagi di Pesta Babi ini saya melihat kenapa mereka bikin semi terbatas dan semi nobar. Kalau kita lihat proses pendaftarannya itu kan harus ada 10 orang atau lebih. Itu kan untuk mendapatkan file itu. Intinya adalah ketika aku melihat ada ruang diskusi yang aku bicara tentang Papua. Kan inti maksud dari film ini kan itu. Dan ada kesadaran baru, ada pemahaman baru tentang aku melihat kacamata Papua itu seperti apa. Intinya kan di situ. Dan ya, seperti yang kita ketahui kan, segala sesuatu yang berbicara tentang tanah Papua, ujung-ujungnya sensitif. Ujung-ujungnya ketakutan. Ujung-ujungnya pembubaran. Bahkan kalau di Papua mungkin bisa terjadi penembakan. Mungkin. Kami tidak tahu ke depannya. Kita berlangkah ke pertanyaan berikut. Saya tadi coba ya menyambung dari apa yang disampaikan oleh Bang Faro ya di pernyataan sebelumnya atau di jawaban sebelumnya. Sekarang ke Pak Bosko ya. Menurut Pak Bosko, dari seluruh pembicaraan kita malam ini tentang tanah, tentang hak wilayah orang Papua yang kemudian berusaha ya diambil oleh pemerintah Indonesia hari ini, teristimewa mereka yang punya kekuasaan ini, oligarki dan seterusnya itu. Pertanyaannya adalah, apa bahaya jika negara terus memandang tanah hanya sebatas sebagai objek ekonomi? Bahayanya berlapis. Saya mencatat kurang-kurangnya 3 bahaya ya. Pertama, bahaya ekologis ya. Karena tanah bukan hanya faktor produksi. Dia adalah sistem kehidupan. Ketika Anda mengkonversi hutan menjadi monokultur tebu, Anda tidak hanya mengubah tanah, Anda menghancurkan jaringan kehidupan yang dibangun selama ribuan tahun. Spesies punah tidak mungkin kembali. Siklus air terganggu, tidak pulih dalam satu generasi. Karbon yang dilepas juga tidak bisa ditarik kembali. Ini bukan retorika lingkungan, ini adalah fisika dan biologi. Yang kedua, secara sosial, bencana sosial. Ketika tanah dipandang hanya sebagai komoditas masyarakat yang hidupnya bergantung pada tanah, maka dia dipaksa untuk memilih menjadi buruh atau menjadi tamu di tanah leluhurnya sendiri, atau bahkan dia harus pergi. Nah, ini menciptakan apa yang disebut oleh para sosiolog sebagai social death ya. Sebagai cara hidup kematian identitas ya. Kematian komunitas, kematian cara hidup yang bermakna. Ada trauma generasional yang dihasilkan oleh perampasan tanah adat dalam hal ini, dan itu tidak bisa diukur dengan angka GDP, tapi dampaknya terasa berabad-abad. Nah, yang terakhir itu bahaya secara peradaban, dan ini mungkin yang paling dalam ya. Ketika kita memandang tanah tidak hanya sebagai objek ekonomi,
kita sedang memilih jenis peradaban apa yang ingin kita bangun. Kita memilih peradaban yang mengukur segalanya hanya dengan harga pasar, ya, yang tidak mengenal nilai-nilai yang tidak bisa dikuantifikasi. Kesakralan, leluhur, identitas maupun spiritualitas. Dan masyarakat Papua, ya, dengan penancapan 1.800 salib merah, itu mereka sedang mengajarkan kepada kita satu hal yang mendasar. Ada hal-hal yang tidak untuk dijual, ya. Ada batas yang tidak boleh dilintasi oleh modal, seberapa besar pun keuntungan yang dijanjikan. Nah, kalau negara mengabaikan ini, maka kita tidak hanya akan kehilangan hutan Papua, kita kehilangan jiwa sebagai bangsa. Kita tidak hanya kehilangan hutan Papua, tetapi kita kehilangan jiwa sebagai sebuah bangsa. Saya ke Bang Faro. Bang Faro, dari seluruh dinamika diskusi kita malam hari ini, kira-kira apa yang Bang Faro harapkan, ya, sebagai orang asli Papua terhadap masyarakat Indonesia hari ini dan juga pemerintah Indonesia itu sendiri? Silakan. Kalau mau dibilang harapan, sudah jelas kita kayak harapannya tuh cuma satu, hentikan segala investasi yang ada di tanah Papua, tarik semua militerisme yang ada di tanah Papua, dan pemerintah harus datang ke Papua, dialog terbuka dan dialog sejujur-jujurnya dan demokrasi. Dan dengan itu harapan kita bagi anak-anak Papua, orang Papua, bahwa semua sejarah itu harus dibahas secara adil, dibahas secara terbuka, undang jurnalis asing semuanya datang ke Indonesia dan kita dialog bersama. Dari sejarah-sejarah panjang yang saya sudah jelaskan di awal tadi, bahwasannya itu kalau pendekatannya selagi masih dengan militer, selagi dengan pendekatan-pendekatan yang sangat brutal di tanah Papua, perlawanan dan trauma itu akan berkelanjutan. Oleh sebab itu, untuk gerakan solidaritas di jejaring kawan-kawan Indonesia dan lainnya, itu jangan lihat Papua itu sebagai objek untuk dikasihani, tapi dilihat sebagai simbol perlawanan terhadap negara yang menjajah negaranya sendiri atau mengkolonialisasi negaranya sendiri. Pemirsa, kita sudah mendengar bersama penjelasan dan juga pemaparan yang menarik dari dua pembicara kita, Bang Faro di sisi kanan saya dan juga Pak Bosko di sisi kiri saya. Sebelum kita menutup seluruh rangkaian diskusi kita malam hari ini, saya ingin mendengar satu closing statement berisi pernyataan singkat terkait dengan diskusi kita malam hari ini. Mungkin bisa dikaitkan dengan dokumenter Pesta Babi tadi. Kita ke Bang Faro dulu lah, silakan. Saya. Ya. Closing statement, perlawanan masih panjang. Diam adalah bentuk kemunafikan yang mendukung para penguasa. Dan Pesta Babi itu adalah simbol bahwa orang Papua akan selamanya melawan jika ketidakadilan ini terus dipelihara. Oke, terima kasih Bang Faro. Kita ke Pak Bosko, silakan. Ya, terima kasih. Saya ingin menyoroti sisi pembubaran nobar, ya. Ya. Dalam ilmu marketing ini adalah promosi gratis. Jadi produser, sutradara dan kru yang menghasilkan film ini harus berterima kasih kepada TNI yang sudah mempromosikan, karena dengan melarang artinya akan banyak penonton-penonton lain. Ini ibarat orang mengirim surat cinta tapi dimasukkan dalam amplop hitam. Jadi pasti penontonnya akan banyak dan banyak orang yang akan tergerak hatinya untuk mengantisipasi ini sebagai panggilan moral untuk menjaga tanah, menjaga peradaban, menjaga adat istiadatnya supaya tidak akan terampas oleh orang lain. Oke, terima kasih Pak Bosko dan Bang Faro. Pemirsa, Pesta Babi mengajarkan kepada kita bahwa Papua bukanlah sebuah tanah kosong. Di sana hadir manusia Papua, di sana ada tanah ulayat yang harus dijaga. Dan karena itu kita semua sebagai satu bangsa, sebagai satu negara, diajak untuk sama-sama kita berpaling ke Papua. Kita melihat saudara-saudari kita di sana. Dan mulai hari ini kita hentikan segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap orang Papua. Sebab bersama mereka kita akan menjadi bangsa yang kuat, bersama mereka
kita bisa maju untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Salam toleransi, salam kemajuan, salam dari tanah Papua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Hormat.